Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Eh, Rehan. Sebelumnya saya berterima kasih karena telah mau diwawancarai oleh saya. Perkenalkan, nama saya Rehan Syah Maulana dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada hari ini, saya ingin mewawancarai Ibu tentang kisah sukses Ibu. Karena di mata saya, Ibu merupakan tokoh sukses, tokoh yang telah meraih kesuksesan pada hidup maupun karir. Eh, s- Sebelumnya, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih, Rehan. Wah, saya sangat merasa tersanjung sekali karena dianggap orang yang telah sukses oleh Rehan ya. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti dapat bermanfaat. Baik, untuk perkenalan, nama saya Nanik Rahmawati. Saat ini saya sebagai program manager atau bisa disebut sebagai country manager dari lembaga internasional namanya CLASP, CLASP, yang merupakan sebuah international NGO yang berbasis di Washington DC, Amerika. Saat ini telah membantu berbagai macam negara, termasuk di Indonesia, dalam rangka memitigasi emisi untuk menurunkan suhu global yang panas gitu ya, melalui efisiensi di peralatan energi, melalui energi efisiensi pada peralatan begitu. Oh, oke. Kemudian bisa diceritakan bagaimana Ibu meraih kesuksesan Ibu hingga mencapai posisi yang sekarang. Oke. Mulai dari mana ya? Baiklah, mungkin saya mulai dari mana asal saya dulu gitu ya. Jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana dan diasuh oleh single parent, yaitu ibu saya saja karena ayah saya sudah meninggal sejak saya masih baby. Sehingga beliau cukup bekerja keras untuk bisa menghidupi anak-anaknya setelah ayah saya meninggal. Em, Hal ini pula yang akhirnya memotivasi saya untuk bisa apa namanya membantu meringankan beban orang tua dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena melihat perjuangan dari orang tua saya. Saya sendiri berasal dari keluarga tadi sederhana ya, dan baru saya saja yang dari kelima bersaudara yang sudah mengecap perguruan tinggi. Em, Dimulai saat itu karena saya ingin merubah hidup saya sendiri dan juga dapat menjadi kebanggaan dari keluarga saya. Maka setelah SMA, saya berusaha untuk bekerja terlebih dahulu, mengumpulkan uang agar supaya saya bisa masuk ke perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi daripada hanya SMA. Dan pada akhirnya dengan bekerja dan juga mengumpulkan uang tadi, saya terus melaksanakan kuliah hingga S2. Jadi sekolah dan bekerja saya lakukan untuk supaya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, setelah saya kuliah, selama di kuliah ternyata kemudian saya diperkenalkan oleh dosen saya untuk mulai bekerja di lingkungan internasional atau lembaga internasional yang membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Saat itu saya mulai karir dengan bekerja pada lembaga internasional partnership antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan juga Jerman. Nah, mulai dari saat itu, saya kemudian senantiasa bekerja pada lembaga-lembaga internasional yang fokusnya seperti membantu Indonesia atau disebut sebagai Development Aid Corporations atau kerjasama antara Indonesia dan internasional dalam rangka meningkatkan pembangunan di Indonesia. Itu kurang lebih sehingga saya juga sekarang berpindah-pindah mulai dari tadi Kamar Dagang dan Industri dengan pemerintah Jerman, kemudian dengan pemerintah Swiss, dengan pemerintah
Kanada, dengan pemerintah Amerika, saat ini sekarang juga dengan NGO Amerika, sehingga saya diperkenalkan pada lingkungan kerja internasional seperti itu. Oh, baik. Tadi Ibu menyebutkan tentang Ibu dibantu oleh dosen. Kalau begitu, bisakah Ibu menyebutkan siapa saja orang yang Hmm. telah mendorong Ibu untuk meraih kesuksesan Ibu ini? Ya, terima kasih. Jadi tentunya pasti adalah secara internal, artinya dari keluarga, saya sangat dibantu sekali dengan kondisi pekerjaan saya yang selalu berpindah-pindah gitu ya di berbagai macam internasional agensi dan juga kantornya juga berpindah-pindah. Dukungan dari suami saya dan keluarga saya sangat besar sekali, termasuk juga dari ibu saya melalui doanya selama ini gitu ya, sebelum saya bekerja di international agency maupun sampai dengan sekarang begitu ya, atas doa dan support dari keluarga saya cukup besar. Dan yang kedua juga adalah tadi saya sampaikan yang memperkenalkan saya pada lingkungan ini adalah dosen saya, dosen bahasa Jerman, yaitu Ibu Roswitha Reker. Dan kemudian juga pertama kali saya diperkenalkan pada pekerjaan international agency ini, saya memiliki bos ataupun mentor yang cukup bagus sehingga membuat saya saat ini pada posisi sekarang menjadi orang yang ulet, ingin tahu dan selalu berusaha mencari solusi dalam berbagai masalah. Itu adalah oleh Pak Andreas Gose, itu adalah bos saya pertama kali di saat saya mulai berkecimpung di international agency. Ya, mereka adalah orang-orang penting yang membentuk saya sehingga saat ini gitu. Oke, kemudian apa menurut Ibu hal yang paling berkesan setelah Ibu Mhm. meraih setelah Ibu meraih kesuksesan ini? Ya, apa yang paling berkesan ya? Menurut saya, karena saya sekarang ini banyak sekali bekerja dengan international agency, ini yang paling berkesan bagi saya. Dengan bekerja di international agency, pengalaman saya semakin bertambah karena proyek daripada international agency ini bermacam-macam. Yang tadi saya sampaikan, international agency yang saya bekerja adalah lembaga yang fokusnya membantu Indonesia dalam pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sehingga fokusnya berbeda-beda, mulai dari apa namanya mendukung UMKM, kemudian tadi mendukung Kadin atau Kamar Dagang dan Industri, lalu juga membantu good governance issue di pemerintah. Kemudian sekarang juga pindah ke renewable energy karena apa namanya ke energi efisien, renewable energy dan energi efisiensi dalam rangka memitigasi iklim. Sehingga berbagai macam pengalaman itu yang membuat saya menjadi sangat berkembang dan selalu ingin belajar terus-menerus karena berbeda-beda. Kemudian juga pengetahuannya semakin meningkat dan juga networkingnya, bagaimana bekerja dengan international agency itu membuat saya semakin lebih apa ya memiliki etos kerja yang cukup bagus dalam rangka memenuhi target-target yang ada atau etos kerja yang ada di dalam international agency. Itu yang membuat saya paling berkesan. Selain itu juga tentunya karena bekerja dengan international agency, kita bertemu dan juga akan lebih sering berkunjung ke beberapa negara untuk melihat bagaimana negara-negara lain bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing atau competitiveness daripada suatu negara. Oh, baik, Bu. Terakhir, bisakah Ibu memberikan saran untuk anak-anak Mhm. muda agar bisa sukses seperti Ibu? Ya, hmm, sarannya apa ya? Menurut saya yang pertama adalah pendidikan. Harus coba raih senantiasa pendidikan yang lebih tinggi karena dengan pendidikan yang lebih tinggi pengetahuannya juga lebih tinggi, apakah itu pendidikan formal atau informal terserah, tapi tingkatkan pengetahuan intelektual kalian. Itu yang akan membantu untuk terus meningkatkan diri. Yang kedua tadi, selalu berorientasi pada solusi.
Artinya, setiap segala sesuatu kalau kalian berorientasi pada solusi, kalian akan terus berpikir bagaimana caranya memahami sesuatu, curiosity-nya akan semakin tinggi karena ada upaya-upaya yang ingin kalian lakukan dalam mengatasi suatu masalah. Kalau kalian selalu bisa memberikan solusi terhadap eh, permasalahan yang kalian hadapi sendiri maupun yang dihadapi oleh orang lain, maka kalian akan sangat bermanfaat sekali di dalam proses apa namanya, baik itu karir maupun kehidupan pribadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah selalu berdoa dan berusaha. Tanpa berusaha, kalau hanya bermimpi saja tidak akan bisa tercapai. Dan selalu harus diiringi oleh doa. Dan yang ketiga adalah keep humble dan eh, keep improve yourself. Jadi selalu apa namanya, jangan kalau sudah sukses jangan apa namanya, sombong, tapi juga jangan puas diri gitu. Kalau sudah sukses di sini, jangan sombong, tapi juga jangan puas diri. Selalu kembangkan dan akan selalu ada hal-hal yang baru. Contoh yang tadi saya sampaikan, dulu tidak ada isu mengenai climate, sekarang akhirnya ada. Sehingga kalau kita tidak siap terkait dengan hal-hal baru dan selalu membuka apa namanya, pola pikir dan perspektifnya, maka kita akan tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Itu kurang lebih saran-saran saya. Baik, terima kasih Ibu atas saran-sarannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Dan apabila selama wawancara terdapat hal-hal yang tidak berkenan bagi Ibu, saya sangat meminta maaf. Eh, Sama-sama. dan atas waktu dan informasi yang Ibu sampaikan, saya sangat berterima kasih. Wawancara saya akhiri di sini. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.